Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Romlis Stefan, kelas 2C, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit bol pada sapi atau biasanya disebut gembung sapi. Di sini akan saya bahas tentang penyakit gembung. Yang ini, gembung sama sapi, bukan pada manusia ya. Sering kali saya mendengar keluhan peternak yang sapinya terkena penyakit gembung. Sapi gembung dalam bahasa kedokteran biasa disebut blood. Penyakit sapi gembung ini disebabkan oleh tersumbatnya saluran gas dalam tubuh sapi. Akibatnya pencernaan tidak lancar dan bagian perut rumen membesar. Ini dapat dilihat dari bagian perut sapi sebelah kiri. Apabila sapi gembung pasti akan terlihat membesar. Penyebab utama sapi terserang gembung adalah rumput-rumput yang basah dan kurangnya berserat. Oleh karena seleksi hijauan mutlak diperlukan dan harus diberikan persentase hijauan jenis leguminosa maksimal 50%. Gembung jika dibiarkan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini merupakan ciri dan gejala sapi gembung atau biasanya disebut blood. Pada bagian perut sapi bagian kiri membesar karena gas tidak dapat keluar, pernapasan terganggu karena organ pernapasan ditekan oleh membesarnya rumen. Gerakan kurang lincah dan sering terjatuh. Dalam kondisi parah, hewan bisa lumpuh dan mati. Perut gembung pada sapi jangan disepelekan karena masalah ini sebenarnya bisa jadi masalah serius jika tidak ditangani dengan baik. Sebab gembung pada sapi dapat mengakibatkan kematian dalam kurun waktu 2-4 jam masalah tersebut terjadi. Untuk mengatasi masalah perut gembung pada sapi, berikut adalah beberapa cara menggunakan perut gembung pada sapi. Yang pertama, menggunakan tabung perut. Cara ini mirip seperti pemberian obat-obatan oral. Menggunakan tabung perut sendiri bermanfaat untuk mengurangi tekanan gas dalam rumen. Paling sering direkomendasikan dan dilakukan oleh para peternak sapi, baik itu sapi perah maupun di sapi potong. Langkah-langkah penggunaan tabung perut adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan alat dengan cara mendorong ke sudut mulut sapi agar ternak dapat membuka mulutnya. Jangan masukkan dengan cara memaksa. Biarkan alat masuk sampai hanya tersisa kira-kira 6 cm di dalam bagian luar. Pastikan tabung tidak Anda lepaskan. Perhatikan bahwa tabung harus melewati speculum, frit, dan masukkan ke dalam esophagus. Hal ini bisa Anda identifikasi dari aroma dari tabung. Jika sudah masuk ke dalam rumen, tabung biasanya juga perlu ditiup agar bagian ujungnya bersih dari buih. Yang kedua, memberikan obat anti gembung. Gembung atau biasa disebut blood bisa juga diatasi dengan obat. Berbagai jenis obat anti gembung biasanya mengandung bahan aktif dimethion. Dosisnya sendiri biasanya adalah 100 ml dan dicampurkan di dalam air sebanyak 50 ml untuk sapi. Obat lain yang dapat diberikan untuk mengatasi gembung pada perut sapi Anda biasanya itu Bondor Antipansium dengan dosis 20-50 gram untuk sapi. Obat tersebut kemudian dicampurkan ke dalam air secukupnya dan diminumkan kepada sapi ternak. Mungkin sekian dari saya. Mohon jika banyak kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam peternakan.